Hai, selamat datang di Baca Kartu bersama gue Deviani dan selamat tahun baru 2022. Semoga semakin baik, semakin lancar dalam segala hal, semakin sehat dan juga yang baik-baik pokoknya. Amin. Jadi di tahun baru ini gue akan buat konten untuk pick a card aja karena jujur gue nggak punya cukup waktu untuk bacain zodiac reading. Jadi semoga suka dengan pick a card-nya dan mohon dukungannya untuk like, subscribe, comment, share, apapun itu jika kamu suka dengan konten atau channel YouTube Baca Kartu ini supaya bisa lebih baik lagi ke depannya. Oke, sekarang gue akan bacain untuk weekly reading dari tanggal 24 Januari sampai 30 Januari 2022. Di sini ada 4 grup. Yang pertama ini cincin gajah. Yang kedua ini cincin mutiara, yang ketiga ini cincin batu peridot, yang terakhir ini adalah cincin emas. So, pause videonya boleh, kamu pilih sesuai yang menarik buat kamu. Jadi untuk kamu grup 1 yaitu cincin gajah, kartunya simple aja, semua tuh cuma ada 3 kartu. Jadi yang akan gue bacain adalah energi kamu di minggu ini, obstacles-nya apa, dan yang terakhir adalah saran untuk kamu apa. Jadi energi kamu di minggu ini adalah financial constraints. Jadi di sini berhubungan dengan finansial kamu. Kamu bisa lihat di sini tuh ada kayak rak buku tua atau lemari buku tua, di dalamnya ada koin, di sini ada buku. Terus banyak laba-labanya segala macamnya. Jadi namanya juga finansial, mungkin berhubungan dengan keuangan kamu. Lagi kekurangan uang ataupun sebenarnya kamu punya uang tapi kamu benar-benar lagi mengketatkan pengeluaran kamu karena ada tujuan tertentu yang ingin kamu capai di minggu ini atau di bulan depan. Obstacles-nya di sini adalah patience. Ini ada jam, terus kayak winter begini. Di sini sih gue ngelihatnya kalau kamu tuh harus sabar dalam mencapai tujuan kamu yang berhubungan dengan finansial ini. Mungkin kamu menunggu bonus atau kamu menunggu pinjaman atau kamu menunggu menunggu sesuatu yang kamu sangat harapkan untuk memenuhi kebutuhan kamu di minggu ini. Mungkin juga berhubungan dengan hutang. Jadi kalau kamu bisa mengencangkan ikat pinggang kamu bisa benar-benar ketat dengan pengeluaran kamu, hutang kamu bisa dibayar dan bisa lunas lebih cepat. Banyak banget keinginan-keinginan kamu tuh yang pengen kamu capai, tapi semua masih terhalang dengan masalah keuangan. Mungkin kamu pengen traveling karena kamu udah bosen banget, ataupun kamu ingin mengunjungi seseorang, ataupun sesuatu hal, membeli barang juga bisa, sesuatu hal tentang keinginan yang kamu ingin capai tapi belum kamu butuhkan banget. Jadi kamu di sini harus sabar, baik itu juga dalam investasi. Mungkin ada yang nawarin kamu juga investasi sekian, nanti kamu akan dapat bunga sekian, tapi ternyata belum dapat juga sampai sekarang. Jadi semua yang berhubungan dengan keuangan, kamu diminta untuk super sabar, kamu diminta untuk lebih mensyukuri, lebih memahami kebutuhan-kebutuhan yang seharusnya kamu butuhkan tapi itu bukan keinginan kamu gitu. Jadi pinter-pinter untuk memilah mana yang jadi keinginan kamu, mana yang jadi kebutuhan kamu. Dan di sini ada kartu what to do-nya adalah decide. Jadi kalau gue ngeliatnya kayak lo harus mulai untuk memilih juga teman atau pergaulan ataupun mengganti gaya hidup kamu, karena mungkin di circle kamu ada yang kurang pas sama kamu.
Mungkin kamu juga orangnya nggak bisa bilang enggak, atau susah untuk menolak, atau ya karena memang kamu kayak lagi kepengen banyak hal aja yang kamu lakukan, tapi semua terbatas dengan keuangan kamu. Jadi kamu harus pinter-pinter memilih untuk bergaul, cari yang bisa membuat kamu lebih maju, membuat kamu lebih pintar, yang bisa mendukung kamu dan mengerti keadaan kamu. Jadi nggak usah gengsi sih dengan gaya hidup, karena gengsi itu mahal banget. Oke, jadi di minggu ini intinya adalah kamu diminta untuk bersabar dengan keuangan kamu. Perlahan-lahan semua pasti akan tercapai. List lagi apa yang menjadi kebutuhan kamu, coret yang cuman jadi keinginan kamu aja, supaya kamu di kedepannya tuh lebih aman kehidupan keuangannya. Oke, semoga jawabannya membantu. Hai grup nomor 2, cincin kamu tuh cincin mutiara. Di sini untuk energinya ada strategi, terus untuk obstacles-nya ada indecision, sama kartu what to do-nya ada a man holding a heart. Jadi energi kamu di minggu ini, kamu diminta untuk mengatur ulang strategi kamu. Mungkin juga kamu lagi ada tumpukan pekerjaan atau list-list pekerjaan, atau list-list apa yang harus kamu lakukan untuk rencana-rencana kamu ke depannya. Kamu bisa mulai untuk membuka jurnal atau membeli buku gitu, kayak kamu list misalnya hari ini kamu mau ngapain. Bahkan hal-hal sehari-hari pun sepertinya kamu harus nulis, karena kayak kamu sekarang tuh lagi tumpang tindih banget, kamu nggak tahu mana yang mau diselesaikan duluan. Jadi ada baiknya untuk kamu mulai melist apa yang harus kamu lakukan, apa yang harus kamu selesaikan, dan mana yang jadi prioritas kamu duluan, supaya perlahan-lahan bisa selesai, perlahan-lahan juga waktu kamu tuh makin efisien. Terus obstacles-nya di sini ada indecision. Kamu diminta untuk mengatur strategi ini, mungkin ada hubungannya dengan pengambilan keputusan penting yang akan kamu lakukan di minggu ini atau di bulan depan. Kamu sepertinya memang lagi bimbang, butuh arahan untuk mengambil keputusan yang mana yang paling bagus dan tepat. Dari tadi itu gue melihatnya seperti kayak buku checklist gitu. Gue melihatnya ada yang untuk pernikahan, ada yang untuk pekerjaan. Kartu obstacles kamu ada indecision. Sepertinya ini berhubungan dengan pengambilan keputusan penting dalam hidup kamu, dalam berbagai aspek dalam hidup kamu, karena sepertinya kamu benar-benar lagi overwhelming, lagi tumpang tindih banget. Jadi makanya kamu diminta untuk list segala sesuatu yang penting buat kamu. Bisa itu kayak kelebihan kekurangan, ataupun itu bisa juga daily task untuk ya kegiatan sehari-hari. Bisa juga itu untuk list pekerjaan mana harus diselesaikan duluan, supaya kamu bisa mengambil keputusan ke depannya. Ini juga mungkin berhubungan dengan resign kerja ataupun pindah kerja yang dikarenakan oleh keluarga. Bisa itu adalah dengan pernikahan, ataupun kamu harus pindah ke rumah karena kamu harus mengurus keluarga. What to do-nya di sini ada man holding a heart. Emang kamu benar-benar emosional banget karena ini sesuatu hal yang baru buat kamu. Tapi di sini kamu juga, gue melihatnya sih senang sih, melihatnya juga senang. Jadi memang dalam memulai sesuatu hal yang baru itu kita sih pasti bakal khawatir banget. Ini bagaimana nanti ke depan, gue bisa sukses nggak, gue bisa begini nggak, bisa begini segala macam. Makanya supaya kamu nggak overthinking, kamu diminta untuk tulis, supaya kamu nggak overthinking lagi dan kamu nggak keluar jalur, bisa lebih fokus aja sih sebenarnya. Dan ini juga berhubungan dengan life balance kamu sih. Mungkin yang kemarin-kemarin ya kurang seimbang di dalam beberapa aspek kehidupan kamu. Jadi dengan pengambilan keputusan ini, kedepannya diharapkan kamu bisa lebih baik lagi, dan work life kamu atau personal life kamu atau family life kamu itu bisa lebih baik lagi. So, semoga di minggu ini kamu bisa mendapatkan jawaban, kamu bisa mengambil keputusan yang terbaik, dan semoga bisa menjalankannya dengan lebih baik lagi. Hai grup nomor 3, ini adalah cincin yang kamu pilih, cincin batu peridot. Oke, di sini energi kamu ada Healer of the Ages.
Untuk obstacles-nya ada anxiety, dan untuk kartu what to do-nya ada rest and rejuvenation. Di sini minggu ini dari ketiga kartu ini sih aku ngelihatnya kalau kamu sedang ada masalah kesehatan. Energinya bilang kalau lihat deh, energinya sih bilang kalau sebenarnya semua masalah pasti ada jalan keluarnya, semua penyakit pasti ada obatnya, semua kesedihan pasti ada penyembuhannya. Jadi kamu di minggu ini diminta untuk lebih sabar lagi, lebih tenang lagi, lebih memperhatikan diri kamu, untuk lebih menyayangi diri kamu sendiri. Obstacle-nya di sini ada anxiety, kamu benar-benar lagi ngerasa cemas, kamu ngerasa anxious di hidup kamu ini tentang sesuatu hal yang kamu masih belum bisa terima sampai saat ini, atau baru mengalaminya dan ya kamu belum bisa menerima tentang kejadian yang terjadi sama kamu ini. Di sini kayak kamu ngurung diri di kamar, terus kayak kamu overthinking, kayak kamu menyalahkan diri kamu sendiri, kenapa ini bisa terjadi, pasti karena kamu bla 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 bla, dan kamu bener-bener nggak tahu kamu harus bagaimana di minggu ini, apa yang harus kamu lakukan di minggu ini, ataupun ya ini berhubungan dengan kehilangan sih, bisa kehilangan dalam bentuk apapun juga. Tapi di sini gue ngeliatnya di sini ada dua sosok laki-laki, satu perempuan. Walaupun kamu terlihat lemah, tapi kamu selalu dijaga oleh orang-orang di sekitar kamu. Lebih ke masculine energy sih. Atau kamu diminta untuk lebih kuat lagi seperti gambar-gambar di kiri kanan ini. Ya, untuk lebih in the state of mind yang sehat, menerima kenyataan, dan juga tahu apa yang harus kamu lakukan ke depannya seperti apa. Don't just lock yourself in your room, go out and do something that you like, that will help you to release your stress. Di sini sih bisa juga artinya dengan kartu what to do-nya rest and rejuvenation. Mungkin ada baiknya kamu meminta bantuan profesional seperti psikiater, psikolog, ataupun dokter, guru spiritual, maupun juga kamu melakukan hal-hal yang bisa menenangkan kamu dan memberikan kedamaian buat kamu. Karena yang namanya menerima kenyataan itu butuh proses yang cukup lama. Jadi kamu gak usah mempercepat proses itu, jalani aja prosesnya. Mau kamu nangis kayak gimana pun gak apa-apa, mau menyesal kayak apapun gak apa-apa, hanya dengan proses dan waktu yang bisa menyembuhkan kamu sendiri. Jadi semoga kamu lekas sehat, semoga kamu bisa mendapatkan yang lebih baik lagi, sehingga kamu bisa menjalankan hidup kamu lebih baik ke depannya dan bisa bersyukur lebih banyak lagi. Dan kamu bisa ngelihat bahwa apa yang terjadi di saat ini sama diri kamu itu bukan salah kamu, karena semua orang sudah punya tujuan hidup masing-masing, sudah punya life map-nya sendiri. Jadi ini hanyalah proses yang harus kamu jalani. Oke, semoga kamu semakin kuat dan sehat. Ini adalah kartu terakhir, high group nomor 4. Cincin kamu ini cincin emas. Jadi di sini ada energi kamu, door to personal healing and happiness. Untuk obstacles-nya di sini ada door to value, dan untuk kartu what to do-nya ada third chakra, Archangel Chamuel. Energi kamu di minggu ini sih cakep banget sih menurut aku. Door to personal healing and happiness. Di sini kayak ada new beginning buat kamu. Ada pintu yang kebuka, ada rainbow, ada air.
Ada burung yang terbang, ada burung merak yang siap untuk melebarkan sayapnya, bukan, buntutnya, ekornya. Nah, jadi cakep banget deh pokoknya. Jadi di sini energi kamu di minggu ini, welcome to your new life, new beginning. Mungkin kamu baru akan menuju ke new life kamu, atau kamu memang sudah menjalani sekarang. Tapi di sini ada obstacles-nya adalah door to value, di mana di sini karena kamu ada di kehidupan yang baru, memulai kehidupan yang baru, kamu harus lebih bijaksana dalam menggunakan berkat yang kamu terima ini di kehidupan yang baru ini. Kamu diminta untuk merevaluasi value-value hidup kamu, segala sesuatu hal yang udah lama, yang udah nggak cocok buat kehidupan kamu sekarang, lebih baik dirubah atau ditinggalkan, dan kamu coba untuk memulai sesuatu hal yang baru dengan mindset yang baru tentang menghargai hidup kamu yang baru juga, dan ya lebih bijaksana dalam menggunakan berkat yang kamu punya dalam memulai kehidupan yang baru ini. Mungkin ada yang menerima rezeki lebih, bisa mungkin ya warisan ataupun sesuatu hal yang kamu impikan atau investasi kamu naik, ya pokoknya segala sesuatu hal yang bisa menopang untuk kehidupan kamu yang baru ini. So, what to do-nya ada third chakra Archangel Chamuel. Di sini kamu diminta untuk menikmati hidup kamu, dan kamu bisa lebih sukses, bisa lebih maju, dan bisa lebih jauh lebih baik lagi di kehidupan yang baru. Jadi reading untuk minggu ini selesai, semuanya udah dibacain, semoga resonates dan semoga bisa berguna dalam kehidupan kamu ke depannya. Semoga hal baik datang kehidupan kita secepatnya dengan usaha dan juga doa. Terima kasih.